Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Desviana Rizky dari 108, nomor absen 29. Saya di sini akan menjelaskan sejarah sosiologi di Indonesia. Definisi sosiologi. Istilah sosiologi dalam bahasa Latin yaitu socius dan logos. Kata socius berarti kawan, sedangkan kata logos berarti ilmu pengetahuan. Definisi sosiologi menurut para ahli. A. Pitirim A. Sorokin. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik. B. Albert Jerez Jr. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kelompok sosial. C. Meta Spincer dan Alec Inkelas. Sosiologi adalah ilmu tentang kelompok hidup manusia. D. David Poppeneo. Sosiologi adalah ilmu tentang interaksi manusia dalam masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Roger Desmarais. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok sosial. Tokoh lain yang juga sangat berjasa dalam perkembangan ilmu sosiologi adalah Herbert Spencer. Jika Auguste Comte adalah tokoh yang mencetuskan nama sosiologi, Herbert Spencer adalah salah satu tokoh yang menguraikan materi sosiologi secara terperinci dan sistematis. Menurut Spencer, objek sosiologi yang pokok adalah keluarga, politik, agama, pengendalian sosial, dan industri. Sejarah perkembangan sosiologi. A. Revolusi politik atau revolusi Prancis. Terjadinya revolusi politik yang berlangsung di Prancis berdampak sangat luar biasa terhadap terjadinya perubahan dalam masyarakat di berbagai bidang kehidupan, baik bidang ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Adanya semangat liberalisme muncul di segala bidang seperti penerapan dalam hukum dan undang-undang. Pembagian masyarakat perlahan-lahan terhapus dan semua diberikan hak yang sama dalam hukum. B. Revolusi ekonomi atau revolusi industri. Pada abad ke-18 berlangsung revolusi industri. Pada saat itu berkembang kapitalisme perdagangan, mekanisasi proses dalam pabrik, terciptanya unit-unit produksi yang luas, terbentuknya kelas buruh, dan terjadinya urbanisasi sebagai manifestasi dari hiruk-pikuknya perekonomian. Saat itu muncul kelas-kelas sosial dalam masyarakat. Majikan sebagai kelas ekonomi atas menguasai perekonomian. Hal tersebut semakin melemahkan kelas buruh sehingga muncul kekuatan-kekuatan buruh yang bersatu membentuk perserikatan. Ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. 1. Bersifat empiris. Bahwa sosiologi dalam melakukan kajian tentang masyarakat didasarkan pada hasil observasi dan tidak spekulatif serta hanya menggunakan akal sehat. 2. Sosiologi bersifat teoretis. Sosiologi berusaha menyusun abstraksi dan hasil-hasil observasi. Abstraksi adalah kerangka dari unsur-unsur yang didapat di dalam observasi, disusun secara logis serta memiliki tujuan menjelaskan hubungan sebab akibat. 3. Sosiologi bersifat kumulatif. Bahwa teori-teori yang telah ada memperbaiki, memperluas, dan memperhalus teori-teori lama. 4. Sosiologi bersifat nonetis. Bahwa yang dilakukan dalam sosiologi bukan mencari baik buruknya suatu fakta, melainkan menjelaskan fakta-fakta tersebut secara analitis. Itulah sebabnya para sosiolog tidak bertugas untuk membicarakan, memperkunjingkan baik buruknya tingkah laku sosial suatu masyarakat. Cabang-cabang sosiologi. 1. Sosiologi pendidikan. 2. Sosiologi agama. 3. Sosiologi hukum. 4. Sosiologi keluarga. 5. Sosiologi industri. 6. Sosiologi pembangunan. 7. Sosiologi politik. 8. Sosiologi pedesaan. 9. Sosiologi perkotaan. Dan 10. Sosiologi kesehatan. Sosiologi sebagai metode. A. Studi cross-seksional dan longitudinal. Studi cross-seksional adalah studi yang meliputi suatu daerah pengamatan yang luas dalam suatu jangka waktu tertentu. Studi longitudinal merupakan studi yang berlangsung sepanjang waktu yang menggambarkan suatu kecenderungan atau serangkaian observasi sebelum dan sesudah. B. Metode evaluasi. Metode evaluasi pada umumnya digunakan untuk mengukur keefektifan suatu program kegiatan dengan tujuan melihat keberhasilan program melalui pengetahuan yang ilmiah. C. Eksperimen laboratorium dan eksperimen lapangan. Dalam penelitian laboratorium, subjek orang dikumpulkan di dalam suatu tempat atau laboratorium, kemudian diberi pengalaman sesuai dengan yang diinginkan peneliti, lalu dicatat dan ditarik kesimpulan. Adapun eksperimen lapangan merupakan pengamatan yang dilakukan di luar laboratorium.
Peneliti memberikan pengalaman-pengalaman baru pada objek secara umum, kemudian diamati hasilnya dan ditarik kesimpulannya. D. Metode kuantitatif dan kualitatif. 1. Metode kuantitatif merupakan metode menggunakan angka-angka yang kemudian diolah dan diwujudkan dalam bentuk statistik seperti skala, indeks, dan tabel. 2. Metode kualitatif merupakan metode yang lebih menekankan pada terjadinya interaksi yang membentuk tindakan dan kondisi sosial tertentu. E. Metode survei lapangan. Metode ini dilakukan untuk memperoleh data yang ada di lapangan atau masyarakat secara langsung. F. Metode partisipasi. Metode ini digunakan untuk mengetahui secara mendalam tentang kehidupan kelompok. G. Metode studi pustaka. Metode ini dengan mengumpulkan data atau keterangan melalui literatur di perpustakaan. Kelebihan dari metode ini yaitu memperoleh banyak sumber tanpa memerlukan banyak biaya, tenaga, dan waktu karena buku-bukunya terkumpul di dalam ruang perpustakaan. Akan tetapi, yang menjadi kekurangan dari metode ini adalah dibutuhkan kepandaian meneliti untuk mencari buku-buku yang relevan agar dapat dipakai sebagai sumber perolehan data dalam penelitian yang dilakukan. Beberapa objek dalam sosiologi. Sosialisasi, proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya. Nilai, sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam masyarakat. Mayer F. Nimkov mengemukakan tentang 7 objek besar sosiologi yang meliputi sebagai berikut. 1. Faktor dalam kehidupan sosial manusia. 2. Kebudayaan. 3. Sifat hakikat manusia. 4. Kelakuan kolektif. 5. Persekutuan hidup. 6. Lembaga sosial. Dan 7. Perubahan sosial. Pokok kajian sosiologi menurut para ahli. 1. Emil Durkheim. Menurut Emil Durkheim, pokok kajian sosiologi adalah fakta-fakta sosial. 2. Max Weber. Pokok kajian sosiologi adalah tindakan sosial. 3. Wigmils. Wigmils berpendapat bahwa manusia memerlukan hayalan sosiologi. 4. Peter L. Berger. Pokok kajian sosiologi adalah realitas sosial, bahwa seseorang sosiologi harus bisa menyingkap berbagai tabir dan mengungkap setiap helai tabir menjadi suatu realitas yang tidak terduga. 5. Pitirim A. Sorokin. Sosiologi merupakan ilmu yang mengkaji hal-hal berikut. A. Hubungan pengaruh timbal balik gejala sosial. B. Hubungan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dan non-sosial. C. Ciri-ciri umum semua gejala. 6. Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi. Sosiologi mempelajari struktur dan proses sosial, termasuk perubahan sosial. 5. Objek sosiologi dikelompokkan menjadi merupakan ilmu objek material meliputi kehidupan sosial, gejala-gejala, dan proses hubungan antar manusia yang mempengaruhi kesatuan hidup dan non-sosial. C. Ciri-ciri objek formal sosiologi adalah 6. Selo Sumarjan dan Sulaiman serta proses yang timbul dalam hubungan antar manusia di dalam masyarakat sosial, termasuk perubahan sosial. Dari saya, 5. Pitirim A. Sorokin. Sosiologi merupakan ilmu yang mengkaji hal-hal berikut. A. Hubungan pengaruh